Ada 5 hal penting yang paling utama kita sebut sebagai eh, kebijakan ekonomi biru. Nah, jadi kebijakan ekonomi biru itu ya, yang pertama adalah perluasan daerah konservasi laut. Daerah konservasi laut itu paling penting. Dari luas wilayah Indonesia 6,4 juta kilometer persegi. Target kita sampai 2030 itu 30% dari luasan wilayah laut Indonesia itu adalah ruang konservasi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya ini kontribusi kita kepada pemanasan global ya, perubahan iklim dunia gitu. Nah, supaya dunia juga melihat karena Indonesia akan sangat strategis ya untuk di situ. Yang kedua, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Ini kebijakan yang kedua. Dan ini yang tadi saya sebut, kita akan undang investor masuk dengan jumlah yang terbatas dan mereka harus ngambil ikan dengan jumlah yang terbatas juga. Yang ketiga itu pengembangan budidaya perikanan yang ada 4 unggulan jenis sektor perikanan kita yang harus kita kita kembangkan. Yang pertama tuh udang. Udang ini pasarnya kan besar sekali dunia, kira-kira sekitar 27 miliar dolar. Nah, sangat besar. Indonesia urutan keempat produsen udang di dunia, nomor 1 itu Ekuador. Masa kita kalah sama Ekuador, coba bayangin. Lalu kemudian kepiting. Lalu kemudian yang ketiga tuh lobster, kita punya lobster yang besar sekali, tapi masih dalam konteks fattening gitu ya. Australia lobsternya udah bagus budidaya, kita akan kerjasama juga dengan mereka. Terus yang nomor 4 itu adalah rumput laut. Rumput laut ini penting sekali karena dia satu komoditi yang sangat strategis. Dia bisa menyerap karbon, jadi penelitian terbaru rumput laut ini bisa menyerap karbon. Terus kemudian yang kedua, dia juga bisa menggantikan produk plastik, selain juga untuk farmasi, ya, untuk makanan dan seterusnya. Dan kita cukup belum tertata dengan baik soal budidaya rumput laut. Ini yang kita akan kembangkan terus gitu. Nah, lalu yang keempat, penjagaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Ini penting karena kalau tidak, akibat dari desakan ekonomi yang kuat, khususnya di sektor pariwisata, bisa menghancurkan ekosistem di situ. Seperti kayak misalnya Bunaken, dulu kan daerah yang begitu luar biasa bagus ya, banyak pemimpin dunia datang ke situ dan ada monumen-monumennya. Sekarang menjadi lingkungan yang rusak karena masifnya pariwisata yang masuk ke dalam situ, sampah dan tidak terlihat tumbuh karang rusak dan sebagainya. Ini salah satu yang concern kita, sehingga ruang laut kita harus jaga dengan baik. Nah, yang kelima itu saya ada program Bulan Cinta Laut. Nah, Bulan Cinta Laut itu setiap 1 bulan dalam 1 tahun seluruh nelayan tidak boleh mengambil ikan. Tapi dia ngambil sampah, khususnya sampah plastik. Ya, jadi nanti kemudian hasilnya akan kita bayar, jadi negara akan membayar gitu. Seperti dengan harga ikan, waktu dia ngambil ikan. Nah, ini tujuannya juga, program ini adalah untuk implementasi dari menjawab Perpres 83 soal sampah laut yang Bapak Presiden sudah berjanji untuk mengurangi sampai 70% ya. Jadi kalau 1 bulan kita lakukan itu dan kita sampaikan juga kepada dunia, ambil jalan ya, dunia, bahwa dunia juga akan tahu Indonesia jaga laut. Indonesia jaga laut sangat serius, dan negara-negara di dunia juga harus peduli juga bahwa dia juga nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Dan kemudian seluruh armada kapal-kapal di laut seperti kapal, bukan hanya kapal ikan, tapi kapal transportasi dan lain sebagainya, banyak sekali.
Dan itu kita pantau dengan teknologi satelit yang bisa melihat seluruh kegiatan perkapalan di laut itu. Bisa kita lihat nanti siapa yang membuang sampah ke laut atau dia ngapain dan seterusnya bisa kita lihat. Nanti kita di kantor ya Pak Lianti. Di kantor kita akan sampaikan. Nah itu 5 program itu jadi sangat penting karena nanti nomor 5 itu adalah partisipasi dari masyarakat pesisir. Nah, terus kemudian para nelayan, jadi pemerintah daerah pesisir juga itu menjadi penting itu.